Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udri Lintang Azahra. Saya dari kelas 11.5. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang krisis parah di Argentina. Kenapa sih Argentina bisa mengalami krisis parah ekonomi dan apa sebabnya? Sedangkan selama ini kita mengenal Argentina sebagai pemenang Piala Dunia 3 kali. Oke, kalau gitu mari kita bahas tentang Argentina yang mengalami krisis parah ekonomi. Kenapa inflasi di Argentina parah banget? Kenapa coba? Untuk mengerti krisis ekonomi di Argentina ini, kita harus balik ke tahun 2018, di mana awal-awal kondisi Argentina mulai memburuk. Kalau menurut BBC, kondisi ekonomi di Argentina mulai kelihatan memburuk itu waktu nilai tukar peso Argentina merosot tajam sampai menyentuh angka minus 50%, bahkan lebih dari itu. Menurut BBC, semua ini dikarenakan hilangnya kepercayaan investor ke Argentina. Jadi ternyata dari 2015 Argentina sudah mengalami defisit ekonomi. Defisit ekonomi itu simpelnya di mana pemasukan dari pajak lebih sedikit daripada pengeluaran negaranya. Jadi ya dari 2015 tuh Argentina udah rugi besar, soalnya pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, karena defisit, pemerintah Argentina membutuhkan pinjaman, butuh suntikan modal dari luar, dan butuh investor. Tapi ya kayak aku bilang tadi, nilai dolar tuh lagi menguat banget dan bikin kepercayaan investor Argentina tuh turun. Soal mereka khawatir dengan menguatnya dolar, maka makin sulit Argentina untuk membayar utangnya nanti. Nah, kalau menurut The Washington Post, buat ngatasin inflasi ini, pemerintah Argentina yang waktu itu dipimpin oleh Mauricio Macri, mereka ini mutusin buat minjem uang ke IMF. Tujuannya tuh sebenarnya bagus, biar ekonomi di Argentina ini nggak defisit, biar pemerintah punya modal tambahan. Jadi sebenarnya pemerintah Argentina tuh nargetin ekonomi mereka bakalan nol defisit pada akhir tahun 2019. Tapi karena emang kondisi Argentina tuh udah parah banget kan, jadinya mereka harus pinjem duit tuh, dan jumlahnya gede banget. Jumlahnya sekitar 50 miliar US dollar, dan pinjaman ini tuh yang 50 miliar US dollar itu ternyata merupakan pinjaman paling besar yang dikasih IMF ke sebuah negara. Bahkan IMF akhirnya ngasih tambahan 7,1 miliar US dollar. Jadi totalnya itu mereka ngasih pinjaman sebesar 57,1 miliar US dollar ke Argentina. Tapi ternyata langkah ini tuh banyak ditentang sama masyarakat Argentina. Bahkan nih, abis kesepakatan ini disahin, pemerintah Argentina itu malah didemo sama masyarakatnya. Soalnya masyarakat Argentina itu ngerasa kalau bantuan IMF tuh sebelumnya udah pernah bikin negara mereka malah mengalami krisis. Ya, jadi ternyata di tahun 2001 Argentina ini juga ngalamin krisis setelah dapat bantuan dari IMF. Dan ternyata nih di sini ketakutan masyarakat terbukti. Yang benar aja tuh kejadian bukannya berhasil menahan defisit, habis minjem duit kondisi Argentina tuh malah terus-terusan makin memburuk. Bahkan sampai sekarang terus di tahun 2019 masih menurut The Washington Post ada juga peristiwa yang bikin perekonomian di Argentina itu makin memburuk. Misalnya nih, waktu Alberto Fernandez, presiden Argentina waktu itu baru aja kepilih. Waktu itu habis presiden Fernandez kepilih, setelahnya langsung tuh terjadi aksi jual beli obligasi negara secara besar-besaran. Pada tahun berikutnya pandemi COVID kan datang ya,
Dan secara global kan bikin ekonomi dunia jadi lesu, masuk Argentina, dan dampaknya Argentina tuh signifikan banget. Akhirnya buat ngatasin ini, pemerintah Argentina terpaksa menambah produksi mata uang lagi dalam skala besar. Berharap kebijakannya tuh bisa jadi solusi buat ngebantu rakyat Argentina. Berharap ya dilanda krisis gara-gara pandemi tadi, tapi ternyata kebijakan ini bahkan membuat masyarakat semakin sulit. Nah, karena semua faktor tadi, semua alasan ini, akhirnya jumlah peso Argentina yang ada jadi makin gak bisa dikontrol. Sampai akhirnya di bulan Februari 2023 kemarin, tingkat inflasi di Argentina udah menyentuh angka 102%. Nah, ada satu lagi nih kejadian yang banyak ngasih pengaruh buruk ke ekonomi Argentina. Jadi ternyata belakangan ini Argentina lagi dilanda kekeringan yang ekstrim yang disebabkan oleh ya apalagi krisis iklim. Nah, karena kekeringan ini ngasih dampak yang signifikan banget ke perekonomian Argentina. Petani-petani komoditas utama di Argentina kayak gandum, jagung, kedelai, mereka tuh semuanya ngalamin gagal panen besar, dan gagal panen ini berujung ke meningkatnya harga jual dan menurunkan ekspor. Nah, krisis ekonomi ini di Argentina ini dan inflasinya yang terus meningkat ini pastinya ngasih dampak yang parah banget ke masyarakat. Kalau menurut The Washington Post, di awal krisis Argentina sekitar 2018, tadi jumlah masyarakat miskin di Argentina tuh ada di angka 25% dari keseluruhan penduduk Argentina. Nah, sekarang 2023 angka kemiskinannya tuh udah naik sampai mendekati 40%. Bahkan sekarang tuh masyarakat Argentina hidupnya menggelandang karena mereka nggak mampu bayar sewa tempat tinggal, apalagi beli ya. Jangankan buat tempat tinggal, buat makan aja kadang duitnya masih kurang. Jadi ya pilihannya antara tinggal di tempat layak tapi gak bisa makan, atau jadi gelandangan tapi mereka bisa makan. Dan mereka orang-orang gelandangan ini pun akhirnya pada nempatin fasilitas-fasilitas umum bandara untuk tempat berteduh khususnya di malam hari. Setelah beberapa kali mengalami krisis, mulai dari krisis 1990, 2001, 2004, 2018, dan sekarang 2023, perekonomian Argentina tuh jadi makin memburuk. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Makasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.